Oke, saudaraku, di sini saya akan berbagi lagi, saudaraku, tentang perawatan kakao. Jadi di kesempatan hari ini, saudara, saya akan berbagi terutama masalah pemupukan kakao, saudaraku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk saudara saya para petani pekebun dimanapun berada. Jadi di kesempatan ini saudaraku saya akan berbagi masalah perawatan kakao terutama di pemupukan saudaraku. Jadi masih banyak saudara-saudara kita para pemula di budidaya kakao yang belum paham masalah kakao. Jadi di sini saya akan jelaskan saudaraku pertama dari usia tanam pohon kakao saya ini saudaraku. Jadi usia dari pohon kakao saya ini di sini sudah berusia lebih 30 tahun pohon bagian bawah saudaraku. Jadi ini dulu disambung samping pada tahun 2016 dan sekarang masih bertahan dan tetap berbuah saudara. Jadi di sini saya jelaskan karena banyak sekali ya, saudara-saudara saya yang mengatakan bahwa kakao yang disambung samping itu tidak tahan lama. Jadi di sini saya jelaskan bahwa bukan masalah sambung sampingnya sehingga tidak tahan lama, tapi karena perawatannya tidak maksimal, tidak sesuai yang diharapkan oleh pohon kakao itu sendiri, saudaraku. Jadi contohnya kakao saya ini, saudara. Kakao saya ini sudah berusia kurang lebih 30 tahun lebih, saudaraku. Ini ditanam pada tahun 92. Tapi alhamdulillah masih saya nikmati hasilnya sampai sekarang berkat dari perawatannya, saudaraku, yang maksimal, yang bagus. Terutama di pemupukan dan pemangkasan, pemanenan sering. Jadi tiga hal ini sangat berhubungan untuk kebun kakao. Jadi terutama di pemupukan, saudaraku. Jadi pemupukan itu harus memang rutin kita lakukan melakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK Majemuk, saudaraku. Jadi NPK Majemuk itu terdapat di banyak merek pupuk, saudara. Jadi ada beberapa merek pupuk dan tidak akan saya jelaskan apa merek-merek pupuk itu, tapi yang penting unsurnya adalah NPK Majemuk, yaitu pupuk NPK seimbang, saudaraku, yang harus kita gunakan rutin di kebun kakao kita. Jadi di kesempatan ini saya akan hanya membagikan masalah pemupukannya, saudaraku. Jadi di kebun kakao saya ini perlu saya jelaskan bahwa pemupukannya di sini saya lakukan yaitu pemupukan saya rutin di 50 hari sekali, saudaraku. Jadi 50 hari kita tabur lagi, saudara. Jadi setiap 50 hari yaitu kita tabur lagi, paling lambat di 60 hari kita tabur lagi. Jadi pemupukan itu, saudara, biar tidak banyak, yang penting bisa kita lakukan pemupukan rutin, saudaraku. Jadi seperti ini bisa kita lihat tanah bagian bawah ini. Jika tanah kelihatan seperti ini hijau, berlumut, itu tandanya bahwa kakao kita itu, lahan kita itu masih dalam keadaan subur, saudaraku. Tapi apabila tanahnya sudah kelihatan putih, tidak ada lumut, tidak hijau, itu tandanya bahwa kebun kita itu sudah kekurangan unsur hara, saudara. Jadi seperti ini hasilnya, saudara. Jadi ini di luar musim. Jadi ini bukan pada musim, tapi ini di luar musim, tepatnya ini di akhir Agustus, saudaraku. Jadi ini di akhir musim. Jadi itu ke sana itu sama, saudaraku. Jadi walaupun dia di akhir musim, tetap dia berbuah seperti ini, saudara. Jadi, walaupun dia di akhir musim, tetap dia berbuah. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi buahnya tidak putus, walaupun di luar dari musim tetap saja berbuah. Jadi ciri-ciri kakao itu pemupukannya bagus bisa kita lihat di bagian tanah di bawah seperti ini.
dia agak hijau dan berlumut seperti ini, saudaraku. Jadi kita masuk di sini. Jadi di sini subur lagi tunasnya, saudaraku, dan ini kita akan pangkas lagi, saudaraku. Dan buahnya ini tidak putus. Seperti yang saya jelaskan biasa bahwa pohon kakao yang memang perawatannya bagus itu buahnya tidak bagus, terutama pemupukannya bagus. Oke, saudaraku, apabila video ini dianggap bermanfaat bisa dibagikan ke saudara kita yang lain, khususnya para petani kakao yang pemula, saudaraku. Oke, saudara, mungkin di lain waktu kita bahas masalah pemangkasan atau masalah-masalah yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.